Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Gaspolting, sebuah channel yang humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita special guest lah, tamu spesial. Tamu spesial dengan karakter spesial, tapi yang pasti bukan nasi goreng spesial, karena nasi goreng spesial telurnya juga ya. Ada 3 juga. Oh, ada 3 juga. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang penari yang sudah go internasional. Gimana Ramon, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Udah lama nih nggak ketemu nih. Ramon, catatannya tuh Ramon pernah tinggal di pedalaman. Kalau nggak salah daerah Sulit Air ya. Iya betul. USA. Ukuran Sulit Air. Gimana Mon? Benar nggak tuh Mon? Catatannya kita. Benar. Ini belum ditanya aja udah langsung gaspol nih. Gaspol loh. Masalah kehidupan nih. Yang tinggal di hutan. Ya benar. Dari SD itu tinggal di dalam yang boleh dikatakan daerah yang terisolasi, daerah yang terisolir karena jauh dari pusat keramaian. Jadi kalau sekolah itu biasanya masuk jam 7:30, kita tuh jam 5 itu udah standby jalan menuju hutan-hutan kecil, terus pematang sawah, terus sepatu ditaruh di leher dulu. Kalau dipakai kan kotor, kalau rumput-rumputnya basah. Jadi ditaruh di sini dulu, udah nyampe ke pusat kota baru dipakai. Dan itu dilakuin sampai SMA. Jadi sempat jadi ini di orang hutan deh. Nggak ada itu loh bang, nggak ada listrik. Nggak ada way ya. Kamu meyakinkan? Iya, tidak ada listrik. Oke. Nggak ada teknologi. Nggak ada teknologi. Seorang Ramon ini pindah ke kota, itu dia termasuk orang yang dikatakan tadi dia bilang gaptek berubah jadi ini ya super orang jadi top teknologi. Nah itu kan Rio ya Mon? Iya, jadi setelah dari Sulit Air sempat dulu nih ke Jakarta. Sempat ngurusin bapak almarhum karena waktu itu beliau sakit, dibawa ke rumah sakit RSJM dan meninggal. Alhasil saya menetap untuk sementara dulu di Jakarta, bantu om dagang. Panjang hingga nah tinggal di pedalaman, tinggal di hutan. sedih mas. Enggak, yang pertanyaan gue gimana lu bisa nari Mon gitu. Lu katanya lu sekarang kan Ramon dikenal koreografer gitu. Siapa yang nggak tahu kalau orang-orang para seniman tradisi nggak tahu Ramon Rio berarti ada kelainan gitu loh. Jadi kalau misalkan nari itu mungkin kalau tidak salah emang benar sih, kakek seorang penari namanya Karim. Dia seorang penari tradisi dari Sulit Air, itu dia penari piring tradisi. Jadi kalau dia nggak nari, ya nggak dapat duit, keluarga ya nggak makan. Ceritanya dari mama sih. Nah kalau Ramonnya mungkin ada tetesan darah dari kakek tadi. Terus juga karena adanya objek yang bukan orang gitu, misalnya kayak padi, kayak rumputan, kayak pohon. Kalau kita pulang sekolah itu kan masuk lagi ke wilayah pedesaan, otomatis kan ketemunya pematang sawah lagi. Nah, padi yang lagi tumbuh mekar itu kan kalau kena angin kan bergoyang-goyang. Jadi kalau aku jalan itu di pematang, seolah jalannya kayak artis. Jadi bergerak-bergerak sendiri. Jadi kayak ini ya, lagi bikin video klip. Iya. Dan ternyata apa yang ada di benak waktu itu pengen ditonton orang, terus cita-cita dulu kayak ngayal banget gitu, pengen punya album tari lah, terus pengen nari di TV, terus pengen dikenal orang. Itu kayaknya mimpi yang nggak masuk akal banget saat itu. Oke, sambil diminum Mon, ini produk-produk dari warung Gaspol. Minum dulu nih. Minum ini
baru tadi nih. Minum gaspol dulu. Iya, gaspol ya. Nah, hal yang menarik lagi yang saya dapat dari Ramon adalah mengenai tragisnya patahnya kaki Ramon. Ya mohon maaf dalam tanda kutip itu akibat persaingan yang kurang, ya boleh katakan tidak sehat lah antar penari yang pada saat itu memang Ramon boleh dikatakan jadi kepercayaan, ya oke lah kayak gitu. Benar nggak tuh? Iya, jadi. Dan sampai sekarang kalian masih berasa? Masih berasa kenangannya juga. Terus saat itu kita. Tapi benar nggak tuh di hoax gitu? Iya, jadi emang di tahun 2005, tepatnya di November. Itu waktu itu juga kita lagi ada acara, setelah itu kelar dari acara, ya terjadilah musibah tabrakan yang membuat kaki saya patah. Terus yang nabrak pun juga kita memaafkan karena dalam kondisi kita yang juga lagi tragis, nggak mungkin kita menuntut sesuatu yang belum tentu akan mengembalikan kesempurnaan kita. Jadi hasil dari pihak keluarga kita mengikhlaskan, kita memaafkan, dan aku dari 2005 baru bisa berjalan itu 2010 ya. Jadi kalau apa namanya, kalau latihan kan suka-suka Ramon masih berasa ya? Berasa, karena ya kaki disambung. Dan ini yang akhirnya mengantarkan Ramon pada episode Ramon berada di Jakarta ya, dengan nama panggungnya Ramon Riau, tidak menggunakan Ramon from USA, orang Sulit Air. Itu salah satu daerah di Minangkabau. Iya, di Minangkabau di Sulit Air. Mereka ada persatuan sih yang disebut dengan IPSA. Terus SAS, IPSA itu Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air. Terus ada SAS-nya Sulit Air Sepakat. Oke. Dan harus nih teman-teman di para dunsanak yang berasal dari Sulit Air untuk bisa nonton video ini. Betul. Dan like dan subscribe. Pesan duluan. Oke. Sampai ke Jakarta, Ramon banyak karya, ya Galeri Indonesia Kaya, sampai dengan berbagai macam, bahkan kita pernah berkolaborasi waktu kita buat pertunjukan Tengku Buang Asmara, ya. Betul ya, cerita mengenai Raja Siak. Sekarang ini Ramon masa pandemi nih Mon. Nah ini masuk nih episode sekarang nih, episode pandemi. Catatan abang juga Ramon adalah bagian dari RPetra. Ya, oke. Betul. Yang kita tahu sih RPetra itu ruang hijau, ruang mereka untuk ruang publik. Tetapi kan jeroannya kita nggak terlalu banyak. Dan bagaimana sampai dengan Ramon masuk ke RPetra? Bisa cerita? RPetra itu ruang publik ramah anak. Jadi di setiap Jakarta itu ada beberapa RPetra. Ada sekitar yang 60, 32 itu Jakarta, menyebar di seluruh Jakarta. Jakarta Barat, Selatan, Utara, Timur, Pusat. Dan Ramon waktu itu dapat tawaran dari teman untuk mendaftar melamar sebagai pelatih di RPetra, pelatih tari. Jadi kita ngikutin audisi, kita melamar melalui prosedural pengantaran lamaran, terus mengantarkan kurikulum vitae kita, profil kita, terus kita menunggu kabar apakah kita lolos atau tidak gitu. Setelah lolos, baru kita menerima kontrak. Yang di dalam kontrak itu ada isi quiz major juga. Dan setelah itu baru kita diberikan quiz majornya ada ya? Ada quiz majornya ada, dan kita diberikan tempat ruang untuk mengajar. Ada RPetra, kalau misalkan di Jakarta Barat itu ada Rusunawa. Kalau misalkan untuk pelatih aja di satu wilayah beda ya. Kalau tahun dulu itu ada pelatih dan asisten. Sekarang wilayahnya ada yang pelatih aja, ada yang masih pelatih dan asisten. Nih Ramon sekarang kan kita di Jakarta Timur. Nah, Ramon di setiap tahun kan berubah ya. Iya. Tahun ini Ramon di mana nih?
Kebagian nggak Jakarta Timur? Kalau tahun dulu Ramon ngajar itu di Kayu Manis 8. Wis, Di Kelurahan Kayu Manis 8. Tahun ini tidak diberikan kesempatan, tetapi udah melamar sih, tapi nggak tahu mungkin nggak lulus, tidak Tapi masuk ke dalam akreditasinya. Oh, tapi di wilayah lain? gimana? Wilayah lain dapat, di wilayah lain barat, selatan, pusat, utara, Oke. dapat. Iya. Sekarang Erpetra yang kemarin sibuk segala macam, sekarang kan boleh dikatakan di masa pandemi kemarin bahkan PSBB itu kayaknya benar-benar lockdown ya, nggak ada kegiatan ya di Erpetra. Iya. Sekarang kan udah masa yang namanya masa transisi menjelang new normal. Harapan Ramon nih, karena kan yakin nih kan nggak ngajar kan, dan kalau tidak semua produk seni itu kan bisa dilakukan secara virtual kan gitu ya. Gimana? Susah kalau misalkan untuk tari secara virtual itu Ramon rasa itu susah ya Bang. Yang pertama juga kalau kita virtual untuk menyatakan kita sebagai seorang seniman yang produktif, oke. Tapi kalau misalnya hasil virtualnya itu ya tidak menghasilkan buat senimannya sebagai pemasukan saat ini, juga ya sia-sia sih buat aku gitu. Banyak sih virtual sekarang yang mengusung tema-tema ketarian gitu. Tapi sampai hari ini aku juga udah ikut ke dalam bentuk virtual, tapi tidak ada hasil yang aku dapat sampai saat ini. Oke. Tapi kan kalau kita kembali ke Force Vision ya, artinya kan masih ada garansi dong. Kalau misalkan untuk di Erpetra kan ada Best Major. Mungkin kan waktu itu kan kita ngajar itu di bulan Maret itu ada yang mulai, ada juga yang mulai di bulan 2. Jadi yang di bulan Maret kita ngajar, tiba-tiba itu di tanggal 9 apa tanggal 8 gitu bahwa kita dirumahkan dulu atau diistirahatkan dulu karena adanya masa pandemi, karena ada virus gitu kan. Terus kita menunggu kelangsungan kita sebagai pengajar, karena kan memang benar bahwa kita tuh mengajar di ruang publik, emang ketemu banyak orang gitu. Akhirnya kita juga harus menunggu, sekalian kita juga social distancing, menjaga diri juga, menjaga lingkungan juga, menjaga jarak juga. Dan sekarang udah masuk bulan 6. Bulan 6 itu yang kita dapat kabar bahwa kita ya tidak mengajar dulu tahun ini. Oh, berarti Erpetra boleh dikatakan tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Kita berharap kemarin itu kan saat new normal dengan masa transisi, terus kita dapat selebaran bahwa Erpetra kembali dibuka, tetapi dengan batas orang mungkin 5. Dan kita di situ masih berharap besar bahwa mungkin kita nih masih bisa mengajar walaupun cuma 5 atau 4 orang gitu. Ternyata setelah kita saling bertanya sama teman ke teman, Erpetra diadakan dulu tahun ini. Iya, itu artinya apa kabar yang kurang membuat nyaman? Kalau secara pribadi kabar yang sangat menyedihkan. Iya, menyedihkan. Karena kita kan seniman ya. Iya. Serunya kan di KTP aja sekarang udah ada kan profesi pekerja seniman ya. Dan karena sudah ada juga pendataan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ada nggak sih? Ada, saya ada sih. Artinya kan semacam kayak sertifikasi ya. Iya, jadi ada sertifikasi yang juga melalui Dinas Kebudayaan. Ada yang Kementerian. Posisi mereka gimana tuh? Udah ada komunikasi belum mereka? Belum ada. Jadi kita cuma mendapat kabar itu dari pihak Sudin. Terus kita kabar itu disampaikan melalui grup gitu.
Dan kabarnya apa dari? Ya kabarnya bahwa tahun ini karena anggaran telah habis untuk penanganan COVID, jadi kita ditiadakan dulu untuk tahun ini programnya ya Petra. Oke, ya memang kita mau berbuat apa lagi ya? Karena itu sebuah kondisi yang sudah menjadi pilihan sulit ya, yang ya pokoknya obat sulit yang banget, sulit banget. Ya. Karena kita sebagai seniman itu berharap dan kesehariannya juga sebelum COVID ini kita kehidupan kita emang dari panggung ke panggung terus mengajar gitu. Tapi ya kita semua, tidak pun abang saya, kita menghadapi pandemi ini juga masih dalam tahap bisa dikatakan kita masih nggak ngerti gitu cara menghadapi, karena semua negara mungkin kayak gitu, termasuk mungkin Amerika juga masih kebingungan dalam menghadapi pandemi ini. Cuman kita yang di seniman yang di Jakarta berharap bahwa kebingungan kita saat ini tuh ada dapat pencerahan. Ada sih kita pengisian forum juga dari Kemdikbud, itu grup jasa bantuan sosial, terus ada yang melalui BLT juga bantuan langsung tunai. Baik, Ramon, kita sebenarnya masih kepingin menarik banyak cerita mengenai kehidupan Ramon. Kita ingin ada sesi berikutnya nih, Mon. Boleh. Karena memang kita kan sengaja membuat supaya para sahabat gaspol itu penasaran gitu kan. Para sahabat gaspol semuanya, masa pandemi adalah masa ujian yang kita tidak pernah tahu di mana garis finishnya. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah optimisme kita untuk dapat bertahan. Dan di sini yang dibutuhkan adalah kreativitas kita, kolaborasi kita, narasi-narasi kebersamaan kita bersama anak negeri semuanya. Ramon dan para seniman yang lain adalah orang-orang yang selama ini dianggap asik-asik aja, damai-damai saja, tenang-tenang saja. Ternyata mereka juga. Sekali lagi, ayo kita berkolaborasi. Dan saya ingatkan lagi, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika kita, Pancasila kita adalah panggung bersama. Panggung di mana ini adalah milik bangsa, semua ini adalah milik anak bangsa dari suku, bangsa, agama yang berbeda. Jadi biarkan perbedaan itu, jangan pernah kita ambil perbedaan, mari kita bersatu membangun bangsa ini. Dan kita berharap new normal akan segera hadir di tanah negeri kita ini, terutama di Jakarta, dan kita bisa gaspol dengan ide-ide yang lainnya, dengan narasi-narasi yang lainnya, dan tamu-tamu yang lainnya, terutama dengan Ramon. Jadi terima kasih Ramon kehadirannya. Jangan bosan untuk hadir di Gaspol Team. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.